Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rejeki yang barokah, panjang umur yang barokah, ilmu yang barokah, dan sehat yang barokah. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung adalah lembaga wakaf terkemuka dalam melaksanakan dakwah Islam dan membangun generasi khairul ummah. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang berlokasi di Universitas Islam Sultan Agung, yakni di Jalan Raya Kaligawe, Sambirejo Genuk Terboyo Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam kajian tentang pengelolaan harta dalam Islam, menghadirkan Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur sebagai pembicara dan sekaligus narasumbernya. Lantas bagaimana detail tentang pengelolaan harta dalam Islam? Mari kita simak penyampaian Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur dalam mengelola harta sesuai dengan ajaran Islam. Kita saksikan saja lengkapnya dalam tayangan videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Sebagai pengantar kami akan sampaikan bahwa dalam Al-Quran harta itu disebut dengan dua kata. Yang pertama adalah mal dengan kata tunggal, artinya harta, sebanyak diulang 25 kali kata mal dalam Al-Quran. Sedangkan dalam bentuk jamak plural itu amwal, juga dengan arti yang sama, harta, sebanyak 31 kali. Dari dua kata ini, mal dan amwal yang berarti harta, itu ada tema tentang fitrah manusia adalah cinta harta. Itu fitrah manusia, suka harta. Al-Quran bicara wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu sekalian, entah itu profesi petani, suka harta, yaitu dengan melimpahnya hasil pertanian. Pedagang juga suka harta, ingin dagangannya sukses. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu sekalian cinta harta dengan harta yang melimpah. Ini ayat di surat Al-Fajr ayat 20, bahwa fitrah manusia itu senang harta. Tetapi Al-Quran ini dalam tema yang negatif, dalam arti manusia ini meskipun fitrahnya suka harta, tapi itu tidak berarti fitrah yang menunjukkan jiwa sehat. Karena jiwa sehat itu adalah memanfaatkan harta dari sumber harta yang dibenarkan agama, disalurkan pada
pengelolaan yang produktif yang dibenarkan agama. Itu namanya zahid. Kalau orang menyebutnya asketisisme, kezuhudan. Jadi tidak memperkaya harta, tapi mencari harta dari sumber yang dibenarkan agama, disalurkan pada penyaluran yang dibenarkan agama dengan produktif dan bermanfaat. Kemudian tema yang kedua, ternyata akumulasi harta itu bisa membawa manusia itu tidak sehat, bisa stres. Akumulasi harta itu bisa tidak ada waktu istirahat, bisa tidak ada hubungan harmonis dengan Tuhan, bisa tidak memenuhi hak-hak adabi, bisa renggang dengan sosial. Maka Al-Quran juga mengangkat tema harta yang tidak baik. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa'addadah. Celaka bagi orang yang suka mengumpat, mencela, yang akumulasi harta dan menghitung-hitung harta. Jadi mengakumulasi harta dan menghitung-hitung harta itu kalau tidak benar secara manajemen waktu, manajemen sesuai dengan kodrat fisiknya, kodrat fisiknya harus ada istirahatnya, bisa celaka orang, bisa kena jantung kata dokter karena lelah, bisa hipertensi karena waktunya habis mencari harta. Jamaah malan wa'addadah. Itu tinjuan negatif Al-Quran terhadap harta. Kemudian harta itu kata Al-Quran bisa menjadi ujian dalam semua aspek kehidupan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta anak bisa membawa fitnah. Dulu dia itu jujur, tetapi begitu memegang harta menjadi tidak jujur. Sebagai contoh sederhana, mohon maaf, tradisi di kampung kita, kalau ada orang punya KW, ada rewang. Tahu rewang? Rewang apa itu berarti? Bukan, rewang itu rewang orang punya gawe yang bantu ya, sinoman ya rewang. Itu dia tidak punya potensi mencuri, tidak punya. Tapi begitu rewang, musuhi daging. Gitu betul. Dia sebetulnya bukan mencuri, tapi begitu rewang di rumah tetangga, di depannya ada roti, roti diambil. Ada daging diambil. Bahkan saya punya tetangga, saya punya sahabat, saudara itu motong 26 ekor kambing, kepalanya hilang semua. Ini harta ini. Jadi ujian. Sebelumnya tidak pernah punya sifat mencuri, nah, orang baik semua. Tapi begitu melihat ada kepala kambing berjejer-jejer, dia ambil semua, hilang 26 kepala kambing. Artinya dengan harta itu orang tergoda. Maka dalam Al-Quran profesi sekretaris dan bendahara itu kan disebut khusus. Bendahara, keuangan, itu ada sebutan khusus dalam Al-Quran. Waliyaktub bainakum katibum bil adli.
hendaklah mencatat di antara kamu sekretaris bendahara seadil-adilnya. Nah, berarti ayat terpanjang dalam Al-Quran itu ayat manajemen utang piutang, bukan ayat sholat, bukan ayat puasa. Al-Baqarah yang satu halaman full itu ayat tentang mengelola keuangan, termasuk di dalamnya adalah profesi sekretaris dan bendahara yang Al-Quran menyebutnya katib. Di situ disebutkan harus bil adli, dengan adil. Di situ disebutkan tidak boleh memposan, mencatat uang data kecil atau data besar, saghiran au kabiran, tidak boleh dilupakan. Jadi belanja kita ini kecil pun harus ditulis, kata Al-Quran. Itu pengelolaan harta dalam Al-Quran, saghiran au kabiran, kecil dan besar. Ini tinjauan dalam Al-Quran. Kemudian pembahasan yang kedua kami singkat, harta dan hubungan teologinya. Sekarang yang kedua adalah harta hubungan teologinya. Ada Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi, seorang penafsir Al-Quran dari Libanon yang masih hidup sampai sekarang. Kalau ulama masih hidup kita menyebutnya Al-Mu'ammar. Jadi Mu'ammar itu gelar ulama yang masih hidup didoakan umur panjang. Jadi seperti kita menyebut para dosen kita yang masih hidup diberikan kata Al-Mu'ammar. Al-Mu'ammar itu semoga dipanjangkan umurnya, Al-Mu'ammar. Begitu di dalam bukunya tentang ensiklopedia Asmaul Husna, beliau membagi orang kaya itu menjadi tiga. Kaya harta. Satu yang terhubung dengan teologi Allah. Allah Maha Kaya, Ghani, Maha Kaya. Di sini ditafsirkan Allah Maha Kaya itu tidak butuh pada lainnya, independen, mandiri. Itu Al-Qayyum dalam bahasa Arabnya. Kalau teologinya qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Jadi ada orang kaya, yang kaya itu belum tentu kaya harta, tapi kaya kemandirian. Ini digambarkan oleh mental Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu secara ekonomi bukan ekonomi kuat, karena beliau pernah kerja di rumahnya orang Yahudi sebagai tukang ngangsu air. Sayyidina Ali bukan orang kaya, tapi mentalnya di sini disebutkan. Sayyidina Ali mengatakan bahwa menyapu bumi Hijaz, menyapu bumi seluas Arab Saudi Selatan di musim kemarau dengan 2 bulu burung. Saya menyapu dengan 2 bulu burung, kan kecil itu, seluas wilayah Saudi Selatan, itu lebih ringan bagi saya daripada meminta tolong pada orang yang kikir. Lebih baik saya itu menyapu seluas wilayah Arab Saudi Hijaz dengan 2 bulu, dapat rezeki kecil, tapi daripada saya harus minta kepada orang itu kikir lagi. Nah, ini berarti Sayyidina Ali filosofi hidupnya gimana? Harta tidak ditumpuk, tapi harta untuk menjaga harga diri. Itu filosofinya. Harta kita kecil atau besar untuk terjaganya kehormatan kita. Dengan kita punya harta sedikit
atau banyak, kehormatan kita terjaga karena kita tidak parasit pada orang lain. Kita tidak parasit dengan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, kaya dalam arti sedikit kebutuhan, itu kaya. Jadi misalnya begini, orang dengan gaji 5 juta hidup di Eropa, gajinya 10 juta uang Indonesia, hidupnya di London. Dengan gaji 2 juta tapi hidupnya di kecamatan Bonang Demak, ya milih Bonang Demak karena itu lebih merasa kaya. Hidup di Bonang Demak gaji 3 juta daripada 25 juta di Eropa. Karena apa? Itu sudah merasa kaya harta. Dalam arti qillatul hajat, sedikit yang dihajatkan, sedikit yang dibutuhkan. Itu standar kaya yang kedua. Jadi tidak hartanya yang menyebabkan dia kaya, karena sedikitnya kebutuhan dia kaya. Itu yang kedua. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, laisal ghina an kasratil arad, bukanlah kaya itu melimpahnya harta, walakinnal ghina ghina nafsi, kaya itu kaya jiwa. Orang yang hidupnya konsumtif, lembaga yang konsumtif, mohon maaf, yang glamor ya, misalnya seluruh pegawai rumah sakit itu mobil dinasnya Alphard semua, dengan suku cadang mahal semua, mobil Eropa semua, mahal semua, maka lembaga itu, yayasan itu, badan wakaf itu akan terjadi pemborosan karena banyaknya kebutuhan. Jadi lembaga itu bisa terasa kaya mengurangi jumlah kebutuhan, qillatil hajat, yang tidak diperlukan. Yang ketiga, kaya dalam arti banyaknya harta yang melimpah. Ini yang kaya ketiga yang banyak dimengerti oleh orang umum. Kaya banyaknya harta yang melimpah. Tapi mohon maaf, ada ilustrasi penting. Ada seorang yang hafal Quran menyesal. Hafal Quran menyesal dia. Dia menyesal karena dia nggak cita-cita hafal Quran. Uhibbu villa, saya senang villa. Uhibbu masna, saya senang pabrik. Uhibbu sayyarah, saya senang mobil. Saya nggak senang hafal Quran. Padahal dia sudah hafal Quran, tapi menyesal. Nah, suatu ketika dia tidur, didatangi seseorang. Dia sedang bawa Quran dalam tidur, mimpi. Dia hafal Quran 30 juz, tapi dia nggak suka. Ingin jadi pengusaha. Sudah hafal Quran, menyesal karena kenapa dulu saya kok tidak menjadi pengusaha, punya villa, punya pabrik, punya mobil. Dia tidur, bawa Quran di dada, didatangi oleh seseorang. Quran itu ditarik sama orang itu dalam mimpi, ditarik begini dari dadanya. Begitu bangun, 30 juz itu hilang semua dari hafalannya. Itu terjadi, dan itu ditulis dalam sebuah buku, Auladuna kaifa yahfaduna al-Quran, bagaimana anak-anak kita hafal Quran. Masya Allah. Setelah dia belajar di universitas dengan jurusan ekonomi, karena ingin kaya, dia setelah hafal Quran kuliah di jurusan ekonomi, tapi etika dengan Quran tidak baik. Menyesal dia. Didatangi oleh seseorang dalam mimpi, dicabut Al-Quran dari dadanya,
bangun 30 juz hilang semua, bismillah aja lupa semua. Berarti bang, cinta harta itu punya dampak besar, ya, punya dampak besar. Oleh karena itu memperkaya ini menjadi masalah. Masalah yang ketiga, Islam mengelola sumber harta, manfaat harta, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai agama dalam mengelola harta itu. Saya baca ini risalah saya ringkas, saya punya risalah tentang harta. Nah, ini saya ringkas. Pertama, mencari harta ini untuk mengelola harta produktif. Mencari harta dengan menjaga nilai akidah dan ideologi. Ada sebuah kitab Al-Adabus Syariah karya orang Palestina, pengarangnya adalah Muhammad Muflih, orang Yerusalem, Al-Muqaddasi. Judulnya kitab Al-Adabus Syariah. Di sini saya baca bahwa orang Nasrani mewakafkan sebuah pekarangan untuk gereja. Nasara waqafu dhai'atan. Nasrani mewakafkan sebuah lahan tanah lil bi'ah untuk gereja. Bolehkah seorang muslim menyewanya? Menyewa. Berarti muslim ini juga ingin dapat keuntungan karena menyewa. Tetapi yang disewa ini tanah wakafnya Nasrani untuk keuntungan gereja, untuk gereja, keuntungan. Di sini dijawab, la ya'khuduha bisyai'in wa la yu'inuhum ala ma hum fih. Tidak boleh. Karena itu ada tolong menolong perbedaan akidah karena kaitan gereja. Tapi kalau dagang sehari-hari boleh. Rasulullah utang piutang dengan Yahudi, dagang. Tapi kalau langsung terkait akidah tidak boleh. Kemudian seorang tukang dapat pesanan bikin salib. Ini kan kita mencari harta. Muslim, kita pengusaha kayu, tapi pesanannya itu bikin salib. Ini kita tidak boleh memusuhi orang kafir. Nasrani tidak boleh kita menteror. Kemudian kita melakukan teror tidak boleh, radikal tidak boleh, ekstrim tidak boleh. Tapi karena ini terkait akidah, Anda seorang muslim yang di dalam Al-Quran itu berkeyakinan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib. Kemudian Anda seorang pengusaha kayu dapat pesanan salib, tidak boleh dalam Islam. Karena itu menyangkut akidah. Kalau mereka beli kayu boleh, tapi dibikin sendiri mereka salib itu, bukan urusan kita. Kita jual kayu ke mereka boleh, tapi kalau langsung kita yang bikin salib tidak boleh, karena berbeda dengan keyakinan kita. Nah, ini mengelola harta itu, mencari harta tidak boleh mencederai akidah atau ideologi. Nyuwun sewu, kita punya pabrik atau usaha bikin kaos, dapat pesanan kaos Palu Arit, boleh enggak? Enggak boleh, karena Palu Arit itu lambang komunis. Enggak boleh. Jangan terus saya cuma jualan, saya muslim taat. Oh, udah begitu, karena ini usaha mencari harta yang melanggar kode akidah, tidak diperbolehkan.
Nah, itu yang pertama. Kemudian ada lagi contoh lagi ya, banyak lagi, saya singkat-singkat saja. Kemudian doktrin Islam mencari harta untuk kemanusiaan. Harta itu ada nilai-nilai untuk kemanusiaan. Jangan sampai harta itu untuk fisik semata, bangunan fisik, tapi tidak ada kemanusiaan. Termasuk alhamdulillah Badan Wakaf Unisula ini secara pendidikan sudah kemanusiaan, rumah sakitnya kemanusiaan, religinya mengangkat martabat kemanusiaan. Sudah sempurna itu. Semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doktrin Islam yang kedua ini adalah mencari harta untuk kemanfaatan manusia dan lingkungan. Harta ini juga ada manfaat untuk manusia dan lingkungan. Imam Ghazali mengutip satu hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin terbitan Darul Minhaj jilid 3 halaman 240. Imam Ghazali mengutip hadis Nabi ketika Rasulullah itu mendengar sahabat Nabi yang pemuda yang kuat fisiknya bagus tapi tidak ikut perang, digunjing orang. Ada pemuda fisiknya bagus kok nggak ikut andil dalam perang sabilillah, dirasani orang. Kata Rasulullah begini, Rasulullah mengatakan, jika dia bekerja in kana yas'a untuk menafkahi dirinya, ada nafsi, liyakuffa anil mas'alah, supaya tidak hidup parasit, wa yughniya anin nas, tidak menggantungkan orang lain, fahuwa fisabilillah, itu sudah sabilillah. Para dosen, para karyawan kerja di rumah sakit, kerja di perguruan tinggi, di yayasan, semua untuk mencukupi dirinya sendiri saja, itu sudah sabilillah. Kemudian wa in kana yas'a ala abawain, bekerja untuk membantu kedua orang tua, au dzurriyyatin di'af, untuk membantu keturunannya, keluarganya yang masih lemah, sabilillah, jalan Allah. Kemudian kalau dia mencari harta, wa in kana yas'a tafakhuran, untuk bangga diri supaya disebut orang kaya raya, wa takasuran, untuk menjadi orang yang disebut kaya raya, memperbanyak, fahuwa fi sabili syaitan, itu di jalan setan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada nilai kemanusiaan, sabilillah. Kalau untuk bangga-banggaan menjadi orang kaya, pengusaha dan sebagainya, fisabili syaitan, di jalan setan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mencari harta dengan harta itu ditasarrufkan untuk industri-industri yang membawa keselamatan manusia. Nah ini, jadi jangan harta itu dikelola untuk bisnis yang membawa celakanya manusia, baik celaka dalam pandangan agama maupun celaka dalam pandangan medis, maupun celaka dalam pandangan lalu lintas, maupun celaka dalam pandangan kesehatan. Tak boleh. Maka ada sebuah buku, saya punya kitab namanya Ahkamut Tasni'. Ini kalau di Uniswa paling cocok Pak Hasan, hukum-hukum industri. Ada kitabnya itu. Ini kitab disertasi doktor. Ada dua kitab, saya punya dua kitab. Yang satu hukum-hukum pesawat, terkait dengan pesawat, industri pesawat, dan ibadah-ibadah terkait dengan pesawat. Dan ini ada Ahkamut Tasni', hukum-hukum Islam terkait industri. Nah, di sini di
halaman 360 karya Dr. Ahmad Soleh. Maaf, pangapunten, tapi ini jangan disebarkan ya. Saya tidak niat apa-apa. Di sini disebutkan sini disebutkan memproduksi alat-alat tinju tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Tasni'u adawatil mulakamah. Mohon maaf ini, saya hanya membacakan ini ya, membacakan. Jangan, saya tidak niat untuk mencederai perusahaan-perusahaan. Tidak ada niat begitu. Saya bacakan apa adanya dalam kitab ini. Karena olahraga tinju itu membawa celakanya manusia. Tidak ada tinju bawa sehat itu. Kepala dipukuli kok sehat. Tidak ada. Tidak ada. Nah, disebutkan di sini pada tahun 1945 sampai 1983 petinju yang meninggal dunia karena profesi tinju mencapai 350 petinju. Salasu mi'atin wa khamsuna mulakiman, yaitu 350 petinju antara tahun 1945 sampai 1983. Dan satu profesor dokter yang tidak saya sebutkan di sini namanya, bahwa tidak ada petinju yang selamat dari resiko-resiko yang mengancam. Nah, oleh karena itu memproduksi yang terkait dengan olahraga tinju ini dilarang oleh Islam. Tasni'u adawatil mulakamah. Karena apa? Mengancam keselamatan manusia. Kalau berenang, lain berenang, ada teknisnya. Di Madinah itu ada seorang sayyid, namanya siapa? Itu S2 di Amerika, renang. Menyelam, bukan renang. Menyelam. Ghawas. Al-Quran menyebutnya ghawas. Menyelam, itu lain. Bukan mengancam nyawa itu. Itu ada olahraga dan itu ada teknisnya. Tapi kalau tinju itu meskipun pakai teknis tetap merusak manusia. Tetap merusak manusia. Kemudian hadis Nabi, idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha. Jika kamu bertengkar, hindari memukul kepala. Hadis Nabi, idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha. Maka Islam melarang semua alat-alat yang dipakai petinju, dilarang diproduksi oleh Islam. Ini saya baca apa adanya ini ya, dalam kitab tentang produksi ya, Ahkamut Tasni'. Kemudian lagi yang merusak manusia, industri yang keempat, sudah tiga ya tadi ya, tiga. Yang keempat, mencari harta. Industri mencari harta dengan aspek menjaga kehormatan fitrah, kehormatan feminisme dalam tujuan Islam, kehormatan kewanitaan. Maka di sini memproduksi celana pendek as-sarawil al-qasirah untuk itu perempuan-perempuan yang kontes kecantikan, celana pendek yang buka aurat itu untuk khusus itu dilarang dalam agama. Dilarang dalam agama. Karena ini dipakai khusus dengan mengorbankan kehormatan kewanitaan.
tidak dipakai sehari-hari itu. Dengan bahasa vulgar kita tidak baik ya, dengan bahasa vulgar. Tasni'us sarawil al-qasirah, memproduksi celana-celana pendek al-kharijiyah, yang bagian luar, yang membuka aurat untuk kontes kecantikan. Ini produksi khusus itu tidak dibenarkan. Nah, termasuk penggunaan apa itu untuk hubungan seks supaya tidak hamil itu apa itu? Bukan yang itu, dan yang biasanya orang prostitusi pakai itu kondom. Nah, ini produksi kondom itu bagaimana? Kondom ini kalau tidak dijaga dengan tujuan agama bahaya. Nah, oleh karena itu Islam sangat menjaga kehormatan wanita, sampai memproduksi barang-barang itu dicegah oleh Islam. Ilustrasinya adalah ada sebuah tradisi di negara Arab, ketika ada resepsi perkawinan, ada penyanyi pakai celana yang pendek, kemudian pingsan di atas panggung. Setelah pingsan meninggal dunia, maka ditutupi auratnya itu sama orang-orang. Tapi begitu ditutup, membuka lagi. Sudah dipakai tali, dikunci, diikat, buka lagi. Kemudian dikafani, setelah dimandikan dikafani, buka lagi. Kemudian masuk dalam kubur, buka lagi, tidak bisa ditarik. Dan akhirnya dikubur dalam keadaan telanjang. Itu terjadi di Arab. Allah sangat, meskipun itu contoh satu, lainnya tidak mengalami, itu sebagai indikasi Allah tidak meridhoi. Indikasi Allah tidak meridhoi. Wanita harus dijaga kehormatannya, termasuk tidak membuka aurat di luar yang tidak diperbolehkan oleh agama. Nah. Kemudian yang kelima, mohon maaf ini yang kelima, industri politik. Nah, industri politik, rekayasa politik sering menjadi sumber harta yang haram. Termasuk kemarin saya mengeluarkan YouTube, yaitu tata cara lembaga survei dalam Islam supaya halal. Jangan pakai suap lembaga survei itu. Kalau lembaga survei pakai suap itu, yang nomor 1 bisa nomor 2, yang nomor 3 bisa nomor 1, yang nomor 10 bisa nomor 1, karena pakai suap. Ini kemarin saya bahas tentang itu, industri politik, termasuk industri politik. Maka industri politik diatur oleh Islam. Rekayasa politik, termasuk rekayasa gratifikasi, dilarang oleh Islam. Gratifikasi dilarang oleh Islam, ya. Ya, istilahnya fee yang disepakati bersama. Dan Masya Allah, memang untuk membedakan rezeki halal dan haram itu berat sekali, ujian berat. Tapi tolong, kita ini kalau iffah terjaga, wirai barokah. Kalau hidup wirai barokah. Mohon maaf, sebagai contoh, M. Nasir, Perdana Menteri kita dulu pada zaman Soekarno, itu pernah tidak punya rumah. Saya waktu saya silaturahmi di Persis Bangil, saya dengan NU juga baik, karena kita juga warga NU, kakek saya pendiri NU, tapi Persis tetap saya sambangi. Saya habis ceramah di Bangil, paginya silaturahmi ke Persis. Kakeknya siapa itu, dulu Zuhal, Menteri Teh, ya, Hasan, kemudian punya cucu Profesor Zuhal, ya, punya cucu Profesor Zuhal, Direktur PLN dulu, ya. Itu cerita Muhammad Nasir itu sampai tidak punya rumah karena memberangkatkan calon mahasiswa Indonesia ke Mesir,
begitu mau berangkat harga tiket naik. Sudah terlanjur puluhan anak mau diberangkatkan massal, tak ada uang. Akhirnya Muhammad Nasir jual rumah rumah sendiri, seperti Ahmad Albar, rumah kita sendiri. Lagunya Ahmad Albar kan rumah kita sendiri ya. Ini rumah kita sendiri nih, rumahnya M. Nasir dijual. Untuk apa? Demi pendidikan anak-anak bangsa, dipintarkan di Mesir, diberangkatkan di Mesir. Akhirnya beliau lama tidak punya rumah, nyewa rumah, ngontrak rumah. Itu mantan Perdana Menteri, bukan Mutin ini orang, bukan kelas Mutin ini, mantan Perdana Menteri tidak punya rumah, saking zuhudnya, saking wirainya. Nah ini ya. Nah, dulu ada orang namanya Ibnu Lujbiyah. Gratifikasi itu diawali Ibnu Lujbiyah. Dia ditugaskan Nabi untuk menarik zakat. Kalau sekarang banyak ya, badan ambil zakat banyak sekali ya. Nah, kemudian dia datang laporan ke Nabi, ya Rasulullah, ini zakat, yang ini saya dikasih sendiri. Memang orangnya bilang ini zakat, ini kamu saya kasih sendiri. Rasulullah marah, tidak boleh seperti ini, karena kamu dikasihkan setelah saya tugaskan. Kalau tidak ada tugas, mana mungkin kamu dikasih. Ini tidak boleh diterima. Nanti kalau dilegalkan, semua akan kompromi seperti itu. Maka Nabi yang sangat bijaksana melarang gratifikasi itu, fee itu dilarang diterima oleh Ibnu Lujbiyah. Dilarang, karena akan menanamkan mental yang tidak baik. Orang apa-apa alasannya fee untuk saya, dan itu banyak yang dijadikan alasan dan merugikan banyak lembaga keuangan, apapun lembaganya, merugikan negara, merugikan yayasan, merugikan masjid, banyak. Nyuwun sewu. Sekarang ini kan di desa-desa orang bangun masjid, itu panitia yang tugas belanja itu kan dikasih fee sama tokonya. Ini sebetulnya tidak boleh, karena kalau kamu bukan petugas masjid tidak mungkin dikasih fee. Fee itu diberikan masjid, bukan untuk Anda. Boleh diberikan masjid, karena masjid belanja dikasih fee. Ini enggak. Tentunya ini akan bisa merugikan banyak anggaran, karena dia akan dinaikkan harganya karena punya tanggungan ngasih fee tadi pada petugas masjid tadi. Dan ini banyak terjadi dan tidak dibenarkan oleh Nabi. Kemudian ada hadis Nabi, ini mohon maaf, jangan, kami tidak niat menyinggung oleh kontestan apapun. Ada hadis, warajulun baya'a imaman, Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 2207. Ini termasuk apa itu, industri politik yang dilarang agama, yaitu orang yang memilih seorang pemimpin, la yubayyi'uhu illa lidunya, memilihnya karena duniawi. Fa in a'tahu minha wa falahu, kalau dikasih uang dia memilih, memenuhi. Wa in lam yu'tihi minha lam yafilahu, kalau nggak dikasih uang dia nggak memilih. Ini juga industri politik yang dilarang agama. NPWP nomor piro wani piro. Nah ini repot nih. NPWP ini nomor piro wani piro. Nah, ini kan bahaya nih ya. Nyuwun sewu nih ya. NPWP nomor piro wani piro itu kan penyakit yang, jadi NPWP itu menjadi masalah sekarang. Masya Allah, ini yang kelima. Kemudian habis selesai sudah. Yang kemudian
Ini harta yang berkualitas. Nah, ini harta yang berkualitas. Ini harta yang berkualitas. Nanti terakhir saya ijazahkan doa. Kalau kita belanja itu selalu dapat murah. Itu ada doa Nabi. Ngenyang itu kasil terus. Dan orang yang kita mintai tolong, nggak nolong jadi nolong. Itu ada hadisnya itu. Ini mahal ini, doa mahal ini. Ini ada doa dari Nabi SAW tentang mengelola harta ini, mengelola harta. Jadi kita interaksi dengan orang, orang itu nggak nolong kita, jadi nolong kita, tapi dengan benar. Kita butuh sesuatu, dia nggak mau, nggak ada niat nolong, jadi nolong. Sampai redaksinya Nabi begini, mau tidak mau akhirnya mau. Doanya begitu, tapi ini doa yang langka ini ya, doa langka. Nggak usah bawa gula. Ini ya, Masya Allah. Ini yang kemudian yang bagian keempat, harta yang berkualitas. Ternyata Al-Quran itu kalau rezeki itu ada halal ada haram, tapi harta yang berkualitas itu disebut fadl, anugerah, tidak disebut mal. Harta yang KW1, kualitas 1 yang paling bagus adalah harta yang disebut dengan fadlun, anugerah. Ternyata redaksinya berbeda-beda. Antara harta, saya lihat tema harta negatif, hampir banyak negatif. Tapi tema fadl itu tidak. Sama-sama harta, tapi fadl. Contoh ya, sebagai contoh, orang yang mencari harta ketika ibadah haji sambil berdagang, ulaan misalnya, tapi jangan jual yang tidak layak. Ada orang pergi haji bawa rokok, ada, tapi ini kan jadi haji rokiin nanti. Hajinya kan jadi rokiin ya, haji apa? Rokiin. Iya, karena haji jual rokok tadi ya, ya jadi rokiin tadi ya. Kan jadinya gak enak ya. Nah ini ternyata saya baca tentang anugerah, yaitu pertama adalah surat Baqarah ayat 198. Ketika orang pergi haji dagang, Al-Quran menyebutnya tidak mencari harta, tapi mencari anugerah. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak berdosa atas kamu sekalian yang sedang menunaikan haji sambil mencari anugerah. Tidak disebut mencari harta. Tetapi harus hati-hati ini ya, karena banyak yang tidak kuat imannya. Sudah nerima uang dam, tidak dibelikan kambing. Banyak furoda, ternyata pura-pura ada, gak ada. Banyak ini. Padahal rezeki yang disebut hebat oleh Al-Quran itu rezeki musim haji. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak berdosa kalian ketika menunaikan ibadah haji sambil berdagang. Ada mencari anugerah, bukan mencari harta. Kemudian berniaga, buka warung, buka toko setelah pulang masjid setelah sholat Jumat. Al-Quran mengatakan setelah selesai sholat Jumat, fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah, bukan min malillah. Pulang dari Jumatan berarti kita terjaga, religinya terjaga, ritualnya terjaga, buka toko, buka warung, buka usaha, habis Jumat dibuka. Itu waktu anugerah, bukan waktu harta. Tapi itu harta yang dimaksudkan, tapi anugerah. Karena pulang dari sholat, berarti kalau kita ini sebelum membuka toko, jamaah tetap terjaga, baca Quran terjaga, ibadah terjaga,
warung kita, usaha kita ini bukan mendatangkan harta, tapi mendatangkan anugerah lain. Ya. Kemudian perang. Itu tadi waktu gaji, waktu selesai sholat Jumat. Kemudian ada lagi ayat, yaitu ketika perang. Rasulullah itu pernah perang Badar kedua. Ada Badar 1, Badar 2. Perang Badar itu 2 kali, yang satu nggak jadi perang. Perang Badar kedua, Rasulullah berangkat bersama tentara. Sampai di lokasi, musuh gak datang, gak jadi perang. Tapi Rasulullah dan para sahabat sambil membawa dagangan. Akhirnya gak jadi perang, terjadilah perdagangan. Perangnya batal, dagang. Al-Quran menyebutnya fanqulabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Mereka kembali mendapatkan nikmat Allah dan anugerah, bukan harta. Padahal harta itu, tapi disebut anugerah. Kenapa? Karena dia sedang berangkat dalam perjuangan. Perjuangan membela agama Allah, perjuangan di jalan Allah. Dia begitu di tengah-tengah itu dia mencari harta, itu bukan harta, anugerah. Maka orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha muslim yang hartanya itu untuk berjuang di jalan Allah, insya Allah itu bukan harta, anugerah. Anugerah. Lembaga, badan wakaf untuk di jalan Allah, itu bukan menunggu harta, anugerah yang datang. Inilah yang saya sampaikan. Nanti penutupan doa yang tadi terakhir. Ya, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semuanya memperoleh ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan mampu mengelola rezeki sesuai dengan ajaran Islam. Amin ya robbal alamin wa ya mujibas sailin. Jangan lupa juga menonton video kajian Gus Koyum dalam kajian tentang pengelolaan harta menurut Islam, part yang kedua, agar wawasan keilmuan kita makin lengkap dalam memahami sistem pengelolaan harta yang benar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Salam ilmu yang barokah dan bermanfaat, rezeki yang barokah, sehat dan panjang umur yang barokah. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, ihdinas sirotol mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.